Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat yang tercinta yang menghadiri pengajian rutinan di malam Ahad ini, dan tak lupa salam hormatku juga pada saudara sahabatku yang ada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam ini sesuai dengan lagu tadi berjudul Ruang Rindu. Jadi ruang rindu itu pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Sebelum kita menginjak ruang di mana ruang rindu itu, ya kita harus tahu di mana tempatnya rindu-rinduan bertemu dengan Tuhannya. Sebelum bertemu Tuhannya, ya kita harus tahu diri dulu siapa kita. Siapa hamba, siapa makhluk. Akan tetapi selama ini kita belum tahu diri kita. Sehingga kita tidak bisa menempatkan dengan yang sesungguh-sungguhnya tempat di mana diri kita berada. Karena selama ini yang kita tahu, yang kita tatap, yang kita hadirkan, yang kita wujudkan, yang kita hidupkan, yang kita kuasakan di dalam kehidupan kita selama ini bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri selama ini yang jadi Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Itulah yang disebut hawa nafsu. Itulah yang disebut iblis dan setan, yang mana diri manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Yang mana manusianya lebih merasa hidup daripada hidup Tuhannya. Yang mana manusianya merasa lebih berkuasa dari kuasa manusianya di hatinya selama ini. Inilah tempat-tempat yang salah. Kita takkan pernah bertemu di ruang rindu bersama Allah. Sementara di dalam hati kita
selama ini kita masih duduk di dalam singgasananya, di dalam kerajaan iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan tak mau sujud kepada keadamannya. Iblis dan setan maunya aku yang lebih wujud daripada Allah. Aku yang lebih hidup daripada Allah. Aku yang lebih nyata daripada Allah. Aku yang lebih berkuasa daripada Allah di hatiku. Itulah hatinya iblis dan setan. Nah, kita sebelum kita bertemu Allah di dalam ruang rindu, ya kita harus tahu diri dulu. Di mana duduk kita sekarang, di mana makom kita sekarang, tinggal di mana kerajaan kita sekarang ini. Bila kita sudah tahu bahwa kita selama ini masih tinggal di neraka, masih tinggal di dalam azab kubur, masih tinggal di dalam anar, masih tinggal di dalam singgasananya iblis dan setan, tentunya ya kita harus demo dulu. Harus meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam hati kita agar kita tak jadi budak-budaknya lagi di dalamnya. Agar kita tak bisa tak jadi rasulnya iblis dan setan lagi di dalamnya. Agar kita tak jadi utusan-utusan iblis dan setan lagi di dalam hati kita. Agar kita tidak disuruh-suruh lagi oleh iblis dan setan di hati kita. Bila kita tidak melawan, bila kita tidak demo untuk meruntuhkan hawa nafsu kita sendiri, mana mungkin kita bisa ketemu di dalam ruang rindu singgasananya Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa sampai di dalam ruang rindu ketemunya hamba dengan Tuhannya. Jadi untuk ketemu antara hamba dan Tuhannya, hambanya harus rela mati syahid dulu. Jadi mati kemanusiaannya di dalam menyaksikan uripe Allah. Rela manusianya untuk mematikan dirinya demi menuju bertemu Sang Kekasih di ruang rindu. Selama ini kita hanya dusta-dusta wae. Aku rindu kepada Allah. Aku cinta kepada Allah. Tapi nyatanya yang ada, yang berkuasa, yang hidup, yang hadir di dalam hati kita masih manusianya yang jadi Tuhan. Itu kebohongan yang nyata yang selama ini tidak kita sadari. Karena iman kita kepada Tuhan selama ini hanyalah dusta belaka, hanyalah kebohongan-kebohongan belaka. Apa buktinya kita dusta selama ini? Apa buktinya kita hanya bohong-bohong belaka selama ini? Apa buktinya kita selama ini hanya penuh dengan kepalsuan di dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan? Apa bukti kebohongan dan kedustaan kita? Buktinya begini. Bila manusia menyatakan di dalam hatinya sudah bertuhan, maka yang lebih wujud di dalam hati kita Tuhannya apa ciptaannya. Bila yang wujud di hati kita masih yang diciptakan, bila yang wujud di hati kita masih diri kita, bila yang wujud di hati kita masih hawa nafsu kita, bagaimana mungkin kita bisa bertuhan? Apalagi ibadah dan sholat. Semuanya hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Agar dipandang manusia kita ahli ibadah.
agar dipandang manusia kita ahli agama. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah mentuhankan manusia daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan manusia. Inilah coba resapi di dalam hati kita. Coba hayati di dalam hati kita. Apakah benar demikian adanya selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menuju kepada ruang rindu pertemuan antara hamba dan Tuhannya, maka kita ya harus tahu dulu bagaimana rahasianya diriku ini, rahasianya hawa nafsuku ini. Maka kalau kita sudah tahu rahasia diri kita sendiri, maka gampang kita akan berperang fisabilillah menuju agama Allah, menuju kepada uripe Allah. Jadi kita harus tahu kesalahan-kesalahan kita di dalam beragama dan bertuhan dulu. Kita harus menyadari kezoliman-kezoliman hati kita dahulu. Kita harus menyadari kejahiliaan-kejahiliaan hati kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan diri kita dahulu. Bila kita belum sadar, mana mungkin kita bisa lepas dari kungkungan dan belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri. Namun bila kita sudah menyadari dan bertekad hati untuk hijrah dari belenggu-belenggu perbudakan ini, maka kita akan bertemu dengan kematian dahulu sebelum ketemu Sang Pencipta. Jadi gunanya kita sholat, gunanya kita beribadah, gunanya kita bertuhan, gunanya kita beragama, tak lain dan tak bukan tujuannya. Kita harus rela mati dulu. Tanpa mati, maka kita takkan pernah bisa beragama. Tanpa mati, kita takkan pernah bisa bertuhan. Tanpa mati, kita takkan pernah bisa sholat. Tanpa mati, kita takkan pernah bisa beribadah. Kenapa? Karena seluruhnya pasti di dalam kesesatan dan kesesatan. Disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Selamanya kita takkan pernah bisa khusyuk di dalam apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Karena Tuhannya belum Allah, tapi masih manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menuju ruang rindu, marilah kita belajar 3 menit saja untuk masuk ke dalam dirimu. Jangan keluar-keluar lagi. Masuklah di dalam masjid-masjidmu. Setelah kau masuk di dalam masjidmu, bersujudlah di dalamnya. Apa makna bersujud? Bukan sujud seperti sujudnya raga. Tapi hancurkan dirimu di dalam hatimu. Maka ketika sudah hancur dirimu, nyatalah Tuhanmu bagimu di hatimu. Mari kita belajar 3 menit saja. Kita diam. Kita heningkan cipta-cipta diri manusia kita. Kita heningkan wujud kehidupan kita. Kita heningkan wujud kekuasaan kita. Dan kita hancurkan kemanusiaan kita di hati kita. 3 menit saja. Mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah tempat ruang rindu itu. Ketika dirimu sudah rela, ketika dirimu sudah ridho bahwa dirimu sebenarnya bukan Tuhan atas dirimu, yang mana di balik dirimu ada al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah di balik rahasia manusia. Ketika manusianya sudah bertemu dengan yang lebih dekat dengan urat nadinya, itulah innani anallah. Jadi di sini ketemunya hamba dengan Tuhannya bukan seperti ketemunya Anda dan saya. Jangan kau bayangkan ketemunya hamba dengan Tuhannya seperti ketemunya makhluk dengan makhluk. Jadi ketemu dengan Tuhan itu kita harus ngalah. Kita harus rela. Kita harus ridho. Tidak jadi Tuhan di dalam hati kita. Kecuali Allah. Itulah ruang rindu itu. Maka ketemulah dengan sang kekasih yang mana dulu telah menciptakan, telah menghidupkan sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga sampai detik-detik akil balai kita berpisah dengan sang kekasih. Sudah berapa puluh tahun kita jadi Tuhan. Seumpama usia saya 50 tahun. Usia ketika akil balik tiba, usia 5 tahun saat TK. Saat itulah kita berpisah dengan sang kekasih. Kita jadi Tuhan sendiri. Maka ketika buah huldi kita makan, buah kayu huldi kita akui bahwa hidup dan badan ini milikku. Saat itulah perpisahan itu terjadi. Adam terpisah dengan Hawa. Akhirnya Hawa disesatkan ke dunia. Diturunkan ke dunia untuk apa? Untuk disiksa dengan azab-azab dunia yang dicintainya daripada cinta kepada sang kekasih pencipta dirinya. Maka terpenuhilah hati dengan urusan-urusan dunia. Urusan bisnis, urusan kebanggaan, urusan kehormatan, urusan kemuliaan yang memanas-manaskan hati. Itulah api-api yang tak berasap. Itulah siksa kubur dan siksa neraka yang hak, yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada yang tahu siksa kubur, tidak ada yang tahu siksa neraka, tidak ada yang tahu surga. Yang tahu hanyalah Allah saja. Maka dari itu manusia hanyalah membayang-bayangkan seperti sosok manusianya. Bayangannya surga ya seperti nikmatnya hidup di dunia ini. Bayangannya neraka ya seperti siksa di dunia ini. Semuanya serba dohir. Nikmat surga, nikmat dohir. Siksa neraka, siksa dohir. Dipotong sendiri tangannya, dipotong sendiri kakinya. Apa maknanya? Ketika di dalam hati kita masih selingkuh dari Allah, yang ada hanyalah hawa nafsu kita yang jadi Tuhan di dalamnya. Maka setiap detik per detik, tangan kita, hati kita, kaki kita, leher kita, lidah kita, selalu kita potong-potong sendiri. Disiksalah di dalamnya. Jadi bila versinya Allah secara batin, yang disiksa jiwanya, hatinya. Dan yang diberi nikmat kedamaian pun juga hatinya. Jadi beda versi antara Tuhan dan hambanya. Karena manusia masih menyaksikan wujud manusianya seolah-olah gambaran surga dan neraka ya seperti yang diangen-angen. Hatinya serba
dohiriyah. Karena Allah hanya menyaksikan hatimu. Allah tidak memandang harta dan rupamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang apapun turunan-turunanmu. Darah birumu. Tapi Allah hanya menyaksikan gumpalan daging itu. Bila gumpalan daging itu suci dari selain aku, maka sucilah semua raga-ragamu. Karena bila hidup sudah kembali kepada uripe Allah, maka raga pun kembali kepada yang menciptakannya. Akan tetapi bila hati gumpalan daging ini masih teraku-akui oleh manusianya, maka najislah hatinya, pun najis apapun yang dikerjakan raga-raganya. Meskipun bersuci menghabiskan 7 air lautan, bila hati masih wujud manusianya, sampai habis air pun tak akan pernah suci. Meskipun baca istighfar miliaran kali, bila yang membaca masih hawa nafsunya, pun takkan mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena masih jadi Tuhan selain Allah di hatinya. Hati kita masih mensekutukan wujudullah dengan wujud manusianya. Hati kita masih mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsani. Hati kita masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa manusianya. Hati kita masih selalu dan selalu mensekutukan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di hati kita. Selamanya takkan pernah bisa lillahi ta'ala. Jadi di sini tidak ada aliran apa-apa, tidak ada golongan apa-apa, tapi di sini memurnikan kembali ajaran para nabi dan rasul, menyempurnakan kembali seperti asalnya ajaran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragamakan tauhid, yakni la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dari itu dianjurkan, diwajibkan bagi kita semua, innamal a'malu binniyah, ketika kau berbuat apapun awalilah dengan niat. Supaya apa? Supaya sampai apapun yang kau kerjakan kepada Tuhanmu yang telah menghidupkan dan yang menciptakanmu, yakni lillahi ta'ala. Kenapa? Agar kita tidak jadi Tuhan seperti sekarang ini. Karena selama ini kita hanya angan-angan saja. Kita hanya dusta belaka. Kita hanya bohong belaka mengatakan lillahi ta'ala di setiap ibadah-ibadah dan sholat yang kita lakukan. Nyatanya aplikasi di dalam hati kita, kita yang jadi Tuhan, yakni li nafsi. Ini ibadahku, ini sholatku, ini kerjaku, ini kayaku, ini ilmuku, ini amalku. Mana aplikasi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi selama ini aplikasinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati linnasi rabbil alamin. Seolah-olah manusianya penguasa sekalian alam ini. Apa maknanya? Seolah-olah manusianya menguasai hidup dan badannya dan semua aktivitas yang dikerjakannya. Inilah buktinya kita selama ini belum ketemu di dalam ruang rindunya Allah. Jadi untuk jalan-jalan kepada ruang rindu, untuk kita berkunjung kepada asal-usul kejadian kita yang tak wujud, yang tak ada,
yang gaib. Ya kita harus kembali ke awal. Jadi tujuan akhir itu ya ketemu awalnya. Awal tak ada, kembali tak ada. Awal yang wujud hanya Allah, ya wujud lagi. Wujudkan lagi Allahnya. Hidupkan lagi Allahnya. Kuasakan lagi Allahnya di hatimu. Daripada dirimu sendiri. Di hatimu. Jadi mainnya main hati. Bukan main raga. Bila hati sudah terbangun, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka rayalah Tuhanmu di hatimu ketika kita sudah membangun jiwa. Maknanya membangun jiwa di sini tidak malah jadi Tuhan. Makna membangun jiwa di sini relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan kuasamu lagi. Maka bebaslah dirimu dari manusiamu. Maka tak terikat lagi dirimu dengan hukum-hukum syariat-syariatmu. Kenapa? Wong sudah mati kok masih melakukan syariat-syariat manusianya. Jadi meskipun kelihatannya kita bersyariat, tapi sudah lillah, bukan syariat manusianya lagi. Inilah yang dimaksud Islam itu. Inilah yang dimaksud selamat itu. Selamatnya hatimu dari kuasa dirimu di hatimu. Inilah jalan husnul khotimah. Jadi raihlah husnul khotimah sebelum datang ajal kita. Kalau kita berharap-harap ketika sakaratul maut nanti, aku kepingin husnul khotimah. Ya, tidak bisa. Karcisnya, tongkatnya belum dipegang kok berharap-harap. Mimpi. Jadi kita kerja dulu, maka bahagialah hidup kita. Jadi kita mimpi besok kalau aku sudah mati kepingin bahagia. Ya itu hanya mimpi dusta saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ruang rindu itu adalah ketika diri kita sudah ngalah. Ngalah tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Kita ngalah. Kita menyadari bahwa kita hanyalah wayang yang dicipta dan yang diperjalankan. Kita ngalah sebagai wayang yang diperankan sang dalang. Kita ngalah bahwa kita tak punya kuasa apa-apa dan tak punya kuasa untuk jadi siapa-siapa. Biarlah sang dalang yang mengurusi kita. Biarlah sang dalang yang menjaga kita. Biarlah sang dalang yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud ruang rindu itu. Ketemunya hamba dengan Tuhannya. Matinya hamba di dalam uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya bacakan ayatnya biar nanti tidak dikira ini hanya dongeng belaka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Saya bacakan artinya saja. Arabnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah. Sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman, sangat besarnya cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Inilah bukti bahwa kita selama ini cintanya kuat hanya mencintai hawa nafsu kita sendiri daripada kuatnya cinta kita kepada Allah. Itulah bukti bahwa kita selama ini tersesat di dalam jalan kerajaan hawa nafsu kita, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Mangkana fi hadhil a'ma, barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya. Apa makna dunia akhirat di sini? Makna dunia akhirat di sini adalah apapun yang kita lakukan, bila di dalam hati kita lebih wujud hawa nafsu kita daripada wujud Tuhannya, maka akhiratnya tidak akan sampai manusia ke alam akhirat, hanya sampai di alam dunia saja. Jadi maknanya laku badannya diaku-akui sebagai laku manusianya. Amal badannya diaku-akui sebagai milik manusianya. Amal sholatnya masih diaku-akui kuasa manusianya. Itulah amal dunia yang tak bisa naik ke akhirat. Kenapa? Karena masih ubek-ubek di dalam dunia saja. Apa dunia itu? Pengakuan diri kita yang merasa punya kekuasaan di dalam kehidupan dan badan, inilah dunia. Jadi bagaimana amal kita sampai ke akhirat? Maka jangan kau akui bahwa hidup dan badan ini milikmu. Pasrahkan, relakan kembali bahwa hidup dan badan ini adalah di dalam genggaman Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maka meskipun kelihatannya kita sholat, kita ibadah, kita beramal, tapi hati kita sudah tak ngaku-ngaku sebagai penguasa di dalamnya. Inilah amal akhirat, dunia akhirat, amal raga, amal syariat yang sampai kepada Tuhannya. Inilah kendaraan manusia menuju Tuhannya. Jadi kenapa selama ini kita tak pernah jumpa Allah? Karena kita memakai semua kendaraan-kendaraan fasilitas dari Allah. Kita selingkuh dari Allah. Kita tidak menuju Allah di dalam sholat. Kita tidak menuju Allah di dalam ibadah. Tapi kita menuju kepada iblis dan setan. Kita tidak melesat ke dalam surga, malah kita melesat ke dalam neraka, membawa amal-amal yang kita kerjakan ya terbakar di dalamnya. Jadi kapan kita bisa mulai beramal? Kapan kita mulai bisa sholat? Kapan kita mulai bisa ibadah? Ya setelah kita masuk Islam. Apa masuk Islam? Ketika hati kita sudah selamat dari belenggu-belenggunya hawa nafsu kita sendiri. Itulah Islam. Jadi Islam versi syariat dan Islam versi hakikat ya memang beda. Versi syariat ya babakan baju. Versi hakikat ya babakan jiwa. Jiwanya yang selamat. Jadi maknanya kita diwajibkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakan kamu, maka kita diperintah lagi, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan. Agama yang selamat, yang sempurna, yakni jangan jadi Tuhan lagi di dalam hatimu.
Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Islam bukan nama Islam, tapi Islam itu maknanya selamatnya hatimu dari dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup di sini dulu meskipun hanya sebentar. Semoga paparan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan untuk para sahabat-sahabatku semua. Semoga Allah ridho di dalam rutinan pengajian Sabtu malam Ahad ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dzalimin daful bala, yakni semoga kita terjaga dari zalimnya hati kita, balak-balaknya hati kita, agar tetap selalu kita di dalam ruang rindunya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.